Oke, anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran juga pada hari ini, ya. Untuk materi kita di bab 6 tentang mulai hidup sehat. Dalam hal ini adalah penyakit HIV/AIDS, betul? Di situ penyakit HIV/AIDS. Oleh karena itu, silakan anak-anak untuk gabung ke Google Sheet yang ada. Wajib untuk yang kelas 11 nanti pada saat pelajaran jam ini, baik yang ada di rumah, ya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di mana, silakan gabung. Dan langkah yang pertama ketika Anda masuk ke Google Sheet, anak-anak tolong masuk ke dibuka GCR-nya. Sudah ya? Coba semuanya dibuka GCR-nya. Materi sudah saya sampaikan di situ. Ya, kita awali bersama-sama. Tadi bertukar dan sebagainya. Silakan anak-anak mengisikan presensi terlebih dahulu. Ya, silakan diisikan presensi yang ada di sana untuk materi pada hari ini. Kemudian saya minta bantuan kalau yang ada perubahan ini kelihatan sekali kalau anak-anak menggunakan akun Belajar ID ketika Anda join langsung masuk. Tetapi kalau akun pribadi saya ya sebagai guru kalian harus aktif dulu itu kalau menggunakan akun akun pribadi. Oleh karena itu maju saja ya. Kalau mau maju dan aktifnya. Silakan yang ada di rumah gabung. Pertanyaannya, yang ada di rumah apakah dengar suara saya? Belum ada yang gabung? Sudah ya? Sudah ada yang gabung? Ada yang dibesarkan satu coba. Yang di rumah sudah dengar suara saya dengan jelas? Siapa yang bisa yang di rumah? Siapa namanya? Yang di rumah. Yang ada di rumah? Ivan Pratomo. Ivan ada. Mas Ivan Pratomo Sulistyo. Mas Ivan, apakah suara saya didengar dengan jelas, Mas? Saya ulangi, Mas Ivan, suara saya di rumah didengar dengan jelas enggak? Jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjutkan. Pelajaran ketika kita ada yang PTM, ya, ada yang separuh PTM dan ada yang separuh kita berada di rumah 50% haknya sama, harus mendapatkan materi yang sama, tugas yang sama. Kalau nanti ada proses penilaian pun juga harus sama, gitu ya. Ini sepakat dulu. Sebelum kita masuk ke sana materi, silahkan anak-anak semua mengisikan daftar hadir dengan link yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Yang di rumah coba diisikan dulu, ya. Link presensi ada di Google Classroom. Di sana kalian akan buka Google Form-nya untuk presensi. Jangan lupa ditulis tanggal dan jam hari ini, ya. Hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, jamnya tadi mulai jam 9.30 kita mulai jam 4. Ya silakan anak-anak yang di rumah sudah selesai belum, Mas Ivan? Yang di sini sudah semua ya, yang sekarang yang ada PTS sudah semua isikan? Sudah ya? Oke.
kalau sudah mengisikan daftar hadir, coba anak-anak kembali ke Google Classroom-nya. Setelah mengisikan, silakan ditutup Google Form-nya untuk presensi. Kemudian kita akan mempelajari bersama-sama di modul ataupun di buku paket. Ya, silakan dibuka di bab 6 halaman 60. Ya, buka halaman 60. Nah, sebelum materi saya lanjutkan, coba baik yang di rumah maupun yang ada di sini, sebenarnya bahaya HIV/AIDS bagi tubuh yang menderita itu apa? Siapa yang sudah tahu penyakit HIV/AIDS? Baik istilahnya atau penyakit apa itu? Silakan angkat tangan. Anak-anak, untuk penyakit bahaya HIV/AIDS bagi penderita atau bagi tubuh manusia, siapa yang bisa mempunyai pendapat? Kamu? Sudah punya pendapat? Silakan. Penyakit yang menyerang kekebalan imun, ya bagus buat teman kamu. Yang deretan sini, kamu. Penyakit HIV/AIDS apa? Penyakit HIV/AIDS ini deretan sini sudah perwakilan satu, yang sebelah sini satu. Penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, boleh, bagus. Yang sebelah sini, kamu mas. Suruh ganti akun. Nih mas, infeksi yang ditimbulkan karena kerusakan sistem sistem kekebalan tubuh, bagus juga ya, dengan berbagai bahasa apapun. Sekarang yang ada di sini satu perwakilan kamu mas, ya kasih sibuk sudah mencari. Kamu pendapatmu apa tentang HIV/AIDS? Penyakit yang berbahaya boleh juga ya kan? Kamu gitu punya pendapat kan sah-sah saja, punya pendapat kan sah-sah saja. Penyakit yang berbahaya boleh gitu. Tadi di sini kamu bicara apa tadi mas? Infeksi yang disebabkan oleh kerusakan tubuh karena sistem, ya sebenarnya sistem kekebalan tubuh yang besar. Kalau sini tadi penyakit yang menyerang kekebalan tubuh, yang di sini tadi penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Oke, anak-anak perhatikan jawaban teman-teman kamu tadi itu benar. Ya, jawaban teman-teman kamu itu betul. Penyakit yang sangat berbahaya tadi betul. Kalimatnya pertama, ya. Siapa yang berani menyusun dari teman-teman kamu tadi? Ya. Yang di rumah ada enggak? Yang di rumah siapa yang berani menyusun teman kamu yang punya pendapat tadi? Ya, ketika Anda menjawab, tolong mic-nya dihidupkan ya, biar yang di rumah juga mendengarkan. Tadi sudah dihidupkan belum? Diulangi berarti. Mic-mu dihidupkan, baru kamu jawab. Ya, kita ulang bersama-sama pendapatnya dari teman-teman kamu tadi, tapi jangan ditambahi, jangan dikurangi tadi ya, sama seperti tadi aja. Oke, yuk. Biar penyakit yang menyerang kekebalan tubuh, pendapat dari Mbak Hanum. Oke, berikutnya Mbak siapa? Mbak Ya, Mbak Audia, silakan. Audia. Ya, sorry. Ya, jadi situ kayak perang bacanya ya. Yuk, Mbak, dihidupkan dulu mic-nya. Oke, penyakit
penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Tadi di habis itu siapa tadi? Kamu hidupkan infeksi yang ditimbulkan oleh kerusakan kekebalan tubuh. Nah, Mas paling ujung tadi jawabannya singkat padat dan sangat jelas. Hidupkan dulu mic-nya, Mas. Waduh, lah kamu malah belum bisa masuk pinjam yang anu juga. Nah, silakan dijawab, Mas. Siapa namanya? Mas Bapak. Sakit ya? Malah dibantah Mbak. Sakit, Mbak. Ya, Mas. Sangat berbahaya. Penyakit HIV adalah penyakit yang sangat berbahaya. Jawabannya gitu ya. Oke. Penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Anak-anak, terima kasih pendapat kalian semuanya benar. Sekarang tinggal menggabungkan saja. Ya, tinggal menggabungkan dari 4 pendapat tadi disempurnakan. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Yuk. Tunjuk saja dia. Bagus. Namanya sebutkan nama dia, kelas, nama dia. Nanti tunjukkan. Nama siapa? Sebutkan nama. Saya dari kelas 11 IPA kelas 2. Saya setelah saya mendapatkan virus yang menyerang yang disebabkan oleh virus terus termasuk yang berbahaya. Itu kesimpulannya adalah penyakit yang berbahaya yang menyerang kekebalan tubuh manusia yang disebabkan oleh virus HIV. Dan sekarang pertanyaannya, virus HIV itu apa tahu? Kepanjangannya apa? Human immunodeficiency virus. Ya. HIV AIDS. HIV human immunodeficiency virus. AIDS sekarang penyakit. Kenapa disebut penyakit HIV AIDS? AIDS-nya apa? AIDS ini coba bareng siapa? Nah, kamu gak yang keras, dulunya seperti itu. Immunodeficiency syndrome, ya, immunodeficiency syndrome. A-nya grip, I-nya immunodeficiency, ya. Kemudian S-nya sindrom, penyakit yang berbahaya yang menyerang kekebalan tubuh disebabkan oleh HIV. Nah, anak-anak, berikutnya apa saja menurut kalian setelah kalian mengetahui penyakit HIV tadi termasuk di dalamnya adalah penyakit apa? Penyakit menular ya, benar, penyakit menular seksual. Bahayanya apa? Silakan saya minta dari deretan sini. Bahaya HIV terhadap aspek, ya silakan juga di halaman 61. Bahaya HIV dari aspek kesehatan, ya, kemudian dari aspek ekonomi, psikologis, ada 3 aspek di sana, ya. Ada aspek bahaya HIV dilihat dari aspek kesehatan, kemudian aspek ekonomi, sosial ekonomi, dan aspek psikologis. Mulai dari aspek kesehatan dulu. Ini yang aspek kesehatan kelompok ini. Kemudian sosial ekonomi silakan yang kelompok sini.
Kemudian yang ada di sini adalah aspek yang secara psikologis, dan yang di ujung sana nanti penyebab penyakit HIV/AIDS. Paham ya? Diskusikan. Setelah ada diskusi, silakan dituangkan dalam sebuah kalimat pendapat, tapi kalimat sendiri bebas. Bagaimana Anda bisa improve, bisa explore, bisa menyampaikan. Paham ya? Sudah? Oke, sekarang penyakit HIV/AIDS kalau dilihat dari aspek kesehatan. Dari sini tadi yang sudah jawab tadi enggak? Yang sudah jawab tadi sudah tidak. Bagi yang lain silakan ambil. Ya. Dan ini kamu sudah juga ya tadi. Ini sekarang kamu ya. Di kliknya nanti. Ya, oke, hidupkan. Oke, silakan didengarkan semuanya yang ada juga. Aspek dari kesehatan satu, infeksi TBC atau tuberkulosis. Salah satunya teman-teman yang besar dari menderita HIV/AIDS adalah penyakit TBC atau tuberkulosis. Penyakit ini bisa diderita oleh penderita HIV/AIDS karena terkena infeksi dari bakteri tuberkulosis. Penderita akan mengalami kenyingan berudara, lemah, dan kekurangan daya untuk melakukan aktivitas ringan. Ya, sekarang disimpulkan saja, tidak usah dibaca semuanya. Good. Oke, berikutnya, Mas. Oh, belum bisa. Oke, berarti simpelnya begini anak-anak. Bahaya HIV/AIDS kalau dilihat dari aspek kesehatan, yang pertama tadi adalah TB, tifus 3, herpes, terus radang kulit dan yang ya, meningitis atau radang selaput. Yang sekarang sosial ekonomi sekarang. Oh, masih ada kanker, penyakit neurologis dan gagal ginjal. Yang ke aspek sosial ekonomi belum. Kamu enggak? Silakan diperhatikan. Ya. Jadi untuk yang sosial ekonomi ada 3 hal. Yang pertama adalah kehilangan pekerjaan, kemudian tidak mampu beraktivitas, dan yang ketiga adalah tidak diterima di lingkungan. Itu kalau dilihat dari aspek sosial ekonomi. Apabila ada yang berpenyakit, sangat bahaya loh. Ya, kehilangan pekerjaan. Kemudian yang kedua itu tidak mampu beraktivitas karena kebugarannya menurun, gitu. Dan kalau bahasa halusnya kan tidak diterima di lingkungan, artinya apa? Itu kita sakit bendera. Ya. Sekarang yang berikutnya yang sebelah sini, yang belum nanti sudah kamu buat yang depan. Dilihat dari aspek psikologis. Di Alki sudah oke.
Oke. Secara psikologis itu berkaitan dengan mental seseorang. Maka ketika mental itu terjadi penurunan, dia akan terjadi apa? Depresi. Ya, sangat depresi ketika anak yang orang atau manusia atau siapapun yang kena penyakit HIV/AIDS secara psikologis dia mentalnya akan down. Ya, gampangannya orang kita di masyarakat mentalnya bisa down ya. Akan terjadi depresi. Ya, berikutnya yang ada di sebelah sini yang tadi sudah mas ya gantian ya, silakan yang di sini depan mas, yang kiri kamu unmake penyebab penyakit HIV. HIV itu disebabkan apa tahu? Ya, terus ya, berikutnya unmake. Silakan unmake mas. Belum bisa langsung. Belum bisa, kamu juga belum bisa lagi. Udah. Oh, udah, silakan unmake. Ya. Ini ada ya. Ya. Ini kalau dulu. Ini beberapa. Dengan jarum suntik atau peralatan suntik berikutnya. Terus menggunakan peralatan satu termasuk tinta yang tidak disterilkan dan pernah dipakai oleh orang tinta yang tidak disterilkan dan pernah dipakai oleh orang yang kena HIV. 3. Terus dari seorang ibu dengan HIV berbaliknya ibu yang hamil ya toh, dan dia kena HIV maka menularkan kepada bayinya. Terus sebelum atau selama kelahiran dan saat menyusui ya, sebelum atau selama kelahiran dan saat menyusui. Berikutnya memiliki penyakit menular seperti seksual PMS lainnya seperti chlamydia atau gonorrhea. ya, terus Karena virus HIV akan sangat mudah masuk saat sistem kekebalan tubuh lemah. terus Adanya kontak dengan daerah air mani atau cairan vagina dari orang yang terinfeksi HIV pada luka terbakar terbuka atau Apa ini kesini bakar? enggak bakar rokoknya. Ya. Jadi memang sangat menarik ya pembahasan HIV/AIDS ini kan kaitannya dengan sampai bahas terluka jadi terbakar gitu. Jadi penyebab penyakit HIV/AIDS tadi apa yang pertama tadi? Jarum. 2. Ya, kalau kamu sudah bisa mengira-ira penyebabnya itu jarum suntik, tinggal mengubahkan saja kalimatnya. Jarum suntik yang dipakai tidak steril, tidak disterilkan dulu dan pernah dipakai oleh orang yang terkena HIV/AIDS gitu. Kemudian berikutnya tato, penggunaan tato ataupun tinta yang pernah digunakan oleh penderita penyakit HIV/AIDS. Ibu yang sedang hamil ya tadi, kemudian menyusui, itu juga akan menularkan pada siapa? Menularkan kepada siapa? Bayinya. Berikutnya tadi mas, ya terbakar tadi loh, kamu ya terbakar. Penyakit menular seksual. Tadi ada contoh gonorrhea dan lain sebagainya. Tapi nanti kalimatnya yang terakhir itu adanya kontak dengan apa? Darah, air mani, terus cairan, ya terus. Nah di situ ketika anda terjadi adanya kontak melalui darah dan lain sebagainya tadi, itu penyebab dari penyakit HIV/AIDS akan menular kepada orang lain. Begitu ya. Urut dari yang ada di rumah, ya.
Coba saya minta bantuan ditanyakan yang di rumah, gantian yang di rumah untuk baca. Dan kelas 1. Ya. Dan kalian Lain. Ayo silakan. Ayo silakan Mas. Kalian. iya coba. Ya Mas Valen untuk Mbak Valen. Kalian juga apa? Itu kita Rizky apa itu? Dia terakhir naik head. Kayaknya orang Pak. Aku lah. Apa yang saya cobain? Kepencet Pak. Mau nanya apa Reza? Pencet. Ya Mas, Valen silakan dibaca atau disampaikan menurut kalian untuk Kalian keluar Pak. Sinas dong. mereka di Twitter melakukan di grup Korea di WA. Ganti orang aja Pak. Ganti orang. Ganti orang. Jaki. Jadi Edria Mukti. Jaki Apik dan online. ada orangnya kan coba. Masih ngomong Pak. Yang ada di rumah silakan untuk ini. Kalau tadi penyebab HIV sudah, Mas Tahu yang ada di sini. Sekarang yang ada di rumah, kalian menyampaikan cara penularan penyakit HIV. Siapa yang ada ini? Kan dulu. Sudah ada ya? Mas Ivan ada, Mas Ivan, pertama Mas Ivan. Misi, bisa Rizky ngapain? Mas Ivan mana? Ya silakan Mas Ivan, penularan penyakit HIV/AIDS tolong disampaikan Mas. Pendapat kamu Mas. Atau kamu buka di halaman 63 itu bisa kamu pahami. Suaranya kecil sekali, dikeraskan. Suaranya berbeda. Suaranya Kan belum bicara Pak. ya Mas, silakan Mas Ivan. Coba bicara dulu. Ada ini. Bareng-bareng apa? Pak jadi Pak. Jadi mana lagi? Pas gede dari rumah malah dolanan piye? Dia main apa keluar? Malah mainan yang jogo. Saya kan sekolah malah bilang gitu deh. Hei, saya bilang. Zaki. Itu kan sekolah malah bilang. Oke, terima kasih Mas Ivan Prantomo Sulistyo sudah menyampaikan penularan penyakit HIV/AIDS ya. Ditularkan melalui apa anak-anak semua yang di rumah di sini? Yang pertama adalah melalui hubungan seksual ya. Nah di situ melalui hubungan seksual yang beresiko tidak menggunakan apa? Tanpa menggunakan pelindung ya, dengan pengidap penyakit HIV/AIDS. Kemudian yang berikutnya adalah melalui apa? Transfusi darah, juga melalui transfusi darah yang tercemar HIV/AIDS itu juga bisa, dan melalui yang digunakan untuk suntik namanya apa? Alat suntik, melalui alat suntik yang bergantian ya. Alat suntik yang bergantian itu juga, dan ketika penularan yang ada di sana, yang kelima adalah
ketika penularan melalui mobil, ya, hamil kepada bayinya atau yang menyusui. Itu cara penularan penyakit HIV/AIDS. Ya, kembali lagi ke yang PTM yang ada di sebelah kanan saya. Silakan, bagaimana pencegahannya penyakit HIV/AIDS tersebut? Ya, bagaimana pencegahannya? Bagaimana kita harus mencegahnya? Yang penting ya. Kalau tadi kan bagaimana penyakit HIV/AIDS itu seperti apa? Bagaimana aspek-aspeknya terhadap di sosial masyarakatnya, psikologisnya, terhadap penderita itu seperti apa? Kemudian ada penularannya juga bagaimana, penyebab penyakit HIV itu apa saja. Dan sekarang yang paling penting adalah bagaimana ketika kita tidak mengundang seperti itu, tetapi harus melakukan preventif, ya, preventif atau langkah-langkah pencegahan sehingga tidak tertular penyakit HIV/AIDS, ya, penyakit menular seksual yang ada di situ atau HIV/AIDS yang ada. Nah, bagaimana caranya, Mbak Adelia? Bagaimana upaya pencegahan? Silakan, satu saja. Ya, hubungan seks setelah menikah. Jadi jangan sampai ada berhubungan seks sebelum menikah. Jadi pencegahannya kita melakukan seks setelah Anda menikah. Dia menggunakan apa lagi? Kalau misalnya tidak pernah berbagi jarum suntik yang digunakan untuk apapun, ya, yang digunakan untuk apapun tidak, jangan sampai berbagi jarum suntik. Ya. Intinya seperti itu. Menggunakan jarum suntik bukan gantian, tidak boleh. Gitu ya. Berikutnya pencegahan berikutnya, Mbak Kalista. Jangan berganti-ganti pasangan. Jangan berganti-ganti pasangan. 3. Tidak menggunakan alat makan yang sama. Yang keempat, melakukan seks yang aman. Seks aman mungkin. Melakukan seks aman mungkin bagaimana? Yang berikutnya, ayo, baca penjelasannya. Menggunakan pelindung. Berikutnya, jika memiliki luka, maka pastikan untuk selalu menunjukkan dengan korban atau badan yang untuk melindungi dari infeksi HIV. ya. Pencegahannya ketika Anda melakukan menyebabkan penularan, maka Anda harus melakukan budaya hidup sehat, melakukan hidup sehat terhadap penyakit orang kita. Ya, karena tadi aspek-aspek sosial, aspek psikologisnya, aspek ekonominya, aspek kesehatannya, dia salah satu contohnya untuk aspeknya secara psikologis itu dia yang kena penyakit itu pasti akan mengalami mental yang depresi, jelas. Ya, nah itu upaya-upaya di dalam pencegahan penyakit HIV/AIDS. Nah sekarang menurut kalian pemerintah menanggulangi sih? Upaya pemerintah dalam penanggulangan itu apa menurutnya? Ya, melakukan pencegahan melalui sekolah, melalui masyarakat, ya, melakukan pencegahan yang dilakukan. Kemudian pencegahan tadi juga Anda melaksanakan ibadah. Saya yakin dengan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, meningkatkan keimanan, ketakwaan, saya yakin akan terhindar dari penyakit tersebut dalam memahami agama. Ada larangan di sana. Ya, kemudian melakukan pengobatan yang terkena penyakit HIV/AIDS itu upaya-upaya dari pemerintah. Ya, upaya-upaya pemerintah selain melakukan sosialisasi, melakukan
penyuluhan tentang penyakit yang ada di sana. Begitu ya anak-anak ya. Ada lagi untuk yang upaya-upaya pemerintah, ada pendapat lagi yang lain? Silakan, deretan sini sudah 3 deretan ini sekarang. Satu-satu saja. Kamu. Ini belum. Kamu belum. Kamu belum. Ya silakan kamu naik. Upaya-upaya pemerintah tadi kan melakukan penyuluhan, ya, melakukan hubungan, sosialisasi, kemudian juga melakukan pengobatan mereka yang positif terkena HIV dan memberikan obat ARV antiretroviral, obat yang dapat menghentikan reproduksi HIV dan tuberkulosis. ya, terus Tiga upaya pencegahan setiap upaya pencegahan mencerminkan nilai-nilai agama dan budaya yang ada di Indonesia. 4. Setiap kegiatan kearahan melestarikan dan mendukung ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta sistem hubungan sosial yang mengakar dalam masyarakat. ya, terus Setiap orang berhak mendapat informasi yang benar untuk melindungi diri dan orang lain terhadap infeksi HIV. Setiap kebijakan program, pelayanan dan kegiatan harus tetap membebani tugas dan katakan dari para pengidap HIV, penderita AIDS dan keluarganya. 7. Diusahakan agar peraturan perundang-undangan mendukung dan selaras dengan strategi nasional penanggulangan HIV di semua tempat. 8. Memberikan jalur suntik yang dilatih yang tinggi kepada penyalahgunaan narkotika yang menggunakan jalur suntik. Siapa? iya, terima kasih Mbak. Siapa namanya? Happy. Mbak? Happy. Happy ya, Mbak, senang sekali itu. Ya. Tapi memang Mbak Happy selalu happy ya, yang jelas ya. Mbak Happy yang selalu happy ya. Oke anak-anak, terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi garis besarnya ya, garis besarnya ketika kita mempelajari tentang HIV/AIDS. Seperti yang slide yang sudah dibagikan, ya slide yang dibagikan. Silakan anak-anak, karena tadi kelihatan anak-anaknya ada tidak apa, ada sedikit gojekan, ada saling jadi positif, tapi positif, positif, tapi yang di sini happy sampai tutup. Saya merasa lagi juga sangat tinggi lah. Habis ini masuk gitu Pak. Saya masuk ke nanti. Itu kapan dia Pak? Iya, saya masuk ke itu. Oke anak-anak, hari ini untuk materi saya sampaikan cukup. Kemudian silakan kita masuk ke latihan soal, ya. Silakan yang ada di rumah mengerjakan latihan soal, yang ada di sini juga latihan soal. Ada pertanyaan? Deretasi ada pertanyaan? Deretan yang ada di sini, Ahmad dia dan kawan-kawan Mbak Yati. Juga Mas Andreas, tidak ada pertanyaan. Terus yang ada di sini Mas Andrew ya. Siapa ada pertanyaan? Tidak ada. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Yang ada di rumah ada pertanyaan? Yang di rumah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya tutup. Kemudian silakan nanti kita bersama-sama mengerjakan latihan soal, ya. Mengerjakan latihan soal. Kemudian soal dikerjakan di modul boleh dalam lembaran kertas. Setelah itu difoto dan tugasnya dikirimkan di DPR. Gitu ya. Foto langsung dibukunya boleh.
langsung dibunya boleh, atau Anda pakai kertas biasa juga boleh, ditulis nama kertas, boleh di situ juga boleh, kemudian dikirimkan foto di kirimkan di WhatsApp masing-masing. Kalau ada pertanyaan, saya tetap semangat, tetap sehat, jaga kondisi kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan dipatuhi, nanti dilaksanakan. Wajib juga memakai masker. Gitu ya Nana ya. Terima kasih. Salam sehat, salam olahraga, salam olahraga juga. Olahraga kesatrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Woi, pindah sini boleh nggak? Tukar membedakan. Pindah sini boleh nggak? Pindah saja Bu. mau pindah kemana? Pindah sini Pak. Kalista Pak. Pak itu nggak di shoot Pak. Gini tuh Pak. Gini tuh Pak.